Kaisar Huazi tercengang. Jika Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Dia mengangkat kepalanya, melihat ke sungai takdir yang luas, dan berkata dengan ragu, mungkin nasib wanita itu seharusnya seperti ini. Kamu hanya mengikuti takdir dan tidak membalikkannya. Begitukah? Dihua dengan curiga. Kaisar Zi, bagaimana kamu masih bisa menjelaskannya seperti ini? Dewa Kaisar Huazi mengangguk, tapi dia merasa sangat malu di dalam hatinya. Dia juga merasa penjelasannya tidak bagus, tapi selain itu, bagaimana lagi dia bisa menjelaskannya? Mungkinkah penguasa Sungai Takdir sebenarnya takut pada orang ini? Memikirkan hal ini, Kaisar Dewa Huazi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah Anda bercanda? Takdir mengendalikan nasib semua makhluk di lautan alam semesta. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia tidak akan takut pada takdir. Bagaimana saya bisa mempunyai pemikiran seperti itu? Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Dewa Huazi terbatuk-batuk dan berkata, "Ahem, ayo kita lanjutkan dan lihat. Bagaimanapun, kamu hanya perlu tahu bahwa nasib makhluk yang mengganggu akan dihukum oleh sungai takdir, dan semakin kuat campur tangan itu, makhluk, semakin kuat makhluk yang mengganggu. Semakin banyak makhluk, semakin kuat sanksinya." Ini juga merupakan pengekangan yang diberlakukan oleh River of Destiny kepada mereka yang memegang Avenue of Destiny. Jika tidak, siapapun yang bertanggung jawab atas Avenue of Destiny dapat dengan sewenang-wenang mengganggu nasib makhluk di River of Destiny, dan seluruh alam semesta akan berada dalam kekacauan. Sambil menjelaskan, Kaisar Dewa Huazi berkata memimpin Qin Chen menuju hulu sungai takdir. Wow, kekuatan sungai panjang melonjak, dan semakin tinggi, Qin Chen jelas merasakan bahwa kekuatan takdir yang dia hadapi menjadi lebih kuat, seolah-olah ada perlawanan yang kuat yang mengganggu dirinya. Kamu seharusnya merasakannya. Dewa Kaisar Huazi memandang Qin Chen sambil tersenyum, semakin jauh kita pergi ke hulu, semakin kuat perlawanan kekuatan sungai takdir. Ini karena hulu sungai takdir. Takdir lebih dekat dengan esensi inti Avenue of Destiny. Bahkan lebih sulit untuk dimata-matai. Petik 2. Selain itu, Anda harus bisa merasakan bahwa semakin jauh Anda pergi ke hulu, semakin kuat aura takdir yang mengalir di sungai. Qin Chen melihat ke bawah ke sungai di bawah dan tidak bisa menahan anggukan. Sebelumnya, setiap tetes air di sungai takdir mirip dengan tingkat orang suci yang fana, tetapi di sini, setetes air yang sama telah mencapai tingkat orang suci surgawi. Perbedaannya lebih dari 1000 kali lipat peningkatan. Hei, Nona Huazi. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba bertanya-tanya, mengapa ketika kita memasuki sungai takdir, setiap tetes air yang kita lihat setidaknya berada pada tingkat alam suci, dan bagaimana dengan di bawah alam suci? Alam suci, lautan alam semesta, luas dan tak terbatas, selain orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik, ada juga banyak dunia baru seperti alam semesta awal. Di alam semesta awal, selain orang-orang kuat di atas alam suci seperti surga, ada juga banyak benua di dataran rendah. Misalnya, di benua dataran rendah seperti benua Tianwu dan benua Yimo, alam suci makhluk sudah menjadi tingkat budidaya puncaknya. Di bawah alam suci, ada alam lain seperti Kaisar Bela Diri 9 Surga dan Kaisar Bela Diri. Tapi Qin Chen belum pernah melihat nasib makhluk setingkat ini. Oh, apa yang kamu bicarakan tentang semut di bawah alam suci? Makhluk-makhluk yang termasuk alam duniawi dan tidak masuk ke sungai itu seperti lalat capung di sungai yang panjang, tersembunyi di air sungai yang halus,
dan tidak punya kesempatan untuk memilikinya, takdir yang mandiri. Huazi sang kaisar ilahi menjelaskan dengan santai. Qin Chen, segala sesuatu di bawah alam suci adalah semut dan lalat capung. Ini mengingatkan Qin Chen pada kehidupan sebelumnya ketika dia masih di alam kaisar bela diri sungai takdir yang panjang. Saat Kaisar Dewa Huazi memimpin Qin Chen maju, Qin Chen merasakan kekuatan takdir menjadi semakin kuat. Hampir selesai. Dewa Kaisar Huazi melihat sekeliling dan berhenti. Qin Chen melihat sekeliling. Ketika dia tiba di sini, sungai takdir telah menjadi sangat luas dan tak terbatas, aura takdir yang menerpa wajahnya menjadi semakin menakutkan. Kaisar Dewa Huazi berkata dengan suara yang dalam, ini sudah berada jauh di dalam sungai takdir. Dengan kultivasimu, mencapai titik ini biasanya merupakan batasnya. Sungai takdir adalah sumber kekuatan bagi takdir makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, laut. Faktanya, ada banyak takdir. Kekuatan seorang praktisi diambil dari sungai panjang takdir. Kekuatan seorang praktisi takdir diambil dari sungai panjang takdir. Tidak buruk. Kaisar Dewa Huazi berkata sambil tersenyum, ini juga alasan utama mengapa aku membawamu ke sini. Kekuatan atau kelemahan seseorang dengan jalan takdir bergantung pada seberapa besar kekuatan takdir yang dapat dia ambil darinya. Sungai takdir yang panjang, semakin kuat tingkat budidaya dan semakin dalam pemahaman tentang jalan takdir, semakin besar kekuatan yang dapat diekstraksi dari sungai takdir yang panjang ini. Kekuatan takdir yang kamu serap sebelumnya hanyalah nafas takdir yang tersebar di lautan kosmik, dan mengekstraksi kekuatan takdir dari sungai takdir yang panjang ini masih agak aneh bagimu. Qin Chen mengangguk. Meski menguasai jalan takdir, kekuatan takdir yang dikembangkan Qin Chen bukanlah kekuatan takdir yang diambil dari sungai panjang takdir nafas yang tak ada habisnya. Kaisar Dewa Huazi berkata lagi, sungai takdir yang panjang ini seperti laut. Laut menguap dan berubah menjadi uap air yang tak terhitung jumlahnya. Praktisi biasa, atau praktisi takdir yang tidak pernah mengendalikan jalan takdir, hanya dapat berlatih di lautan luas, alam semesta dan mendapatkan wawasan yang kabur. The Avenue of Destiny, dan orang kuat yang benar-benar mengendalikan Avenue of Destiny, bisa seperti ikan dan udang di laut ini, mereka bisa langsung memasuki laut ini dan menyerap kekuatan murni dalam jumlah besar takdir. Tentu saja, kekuatan takdir ini tidak dapat diserap tanpa batas. Setiap orang memiliki batasnya, dan semakin banyak dia menyerap, semakin kuat kekuatan tak kasat mata yang ditekan oleh sungai panjang takdir. Tapi bagaimanapun juga, kunjunganmu sudah cukup untuk membuat Anda akan menghemat kerja keras selama bertahun-tahun di jalan takdir. Dengan mengatakan itu, Kaisar Dewa Huazi meraih tangan Qin Chen, melangkah keluar, dan dengan keras, memasuki sungai takdir. Wow! Saat tubuhnya memasuki sungai takdir, Qin Chen segera merasakan tekanan yang setidaknya 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya, menekan dirinya sendiri. Kamu mencoba menyerapnya, jangan takut, aku akan melindungimu. Dewa Kaisar Huazi memandang Qin Chen dan tersenyum dan berkata, ini bukan hanya merasakan kekuatan di sungai takdir, tetapi mencoba merasakannya, bagian terdalam dari sungai takdir. Kekuatan inti adalah asal-muasal sungai takdir yang panjang ini, sehingga kita benar-benar bisa mensyukuri takdir yang luar biasa itu. Tentu saja, mungkin sulit bagimu untuk memahami asal mula inti sungai takdir ini, dan itu akan memakan waktu, tapi tidak masalah, aku akan berada di sini untuk menemanimu. Qin Chen mengangguk, matanya perlahan tertutup, dan dia mulai merasakan sungai takdir melalui kekuatan takdir.
Melihat Qin Chen menutup matanya, Kaisar Dewa Huazi menyelinap mendekat, matanya gemetar, dan dia dengan hati-hati melihat fitur wajah dan alis Qin Chen. Ini pertama kalinya aku menyadari bahwa anak laki-laki seperti itu bisa begitu tampan. Mengapa kamu belum pernah menemukan bahwa pria sangat menarik sebelumnya? Melihat fitur wajah Qin Chen yang halus, alisnya yang berbeda, dan hidungnya yang mancung, itu membuat orang bibirnya meneteskan air liur, dan ada sedikit rasa obsesi di matanya. Sejak lahir hingga sekarang, Kaisar Dewa Huazi bukannya belum pernah melihat laki-laki, bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah melihat lebih banyak laki-laki daripada jumlah kerikil di gurun pasir. Banyak juga yang tampan di antara mereka. Namun belum pernah ada pria yang memberikan perasaan seperti itu kepada Kaisar Dewa Huazi. Fitur wajahnya yang pas dan tampan. Setiap pori-pori membuat Kaisar Dewa Huazi terobsesi padanya dan membuat tubuhnya terasa panas. Apa yang terjadi? Tubuhku. Dewa Kaisar Huazi sedikit bingung. Ketika dia benar-benar tenggelam dalam mengagumi fitur wajah Qin Chen, dia menemukan bahwa tubuhnya sedikit panas, dan dia ingin menciumnya. Kesukaan secara fisik. Dewa Kaisar Huazi tiba-tiba teringat sebuah kata yang suka digunakan manusia. Apakah ini cinta fisik yang dibicarakan manusia? Ketika kamu melihat seorang pria, kamu pasti ingin berkumpul dengannya, dan kamu memiliki keinginan untuk berhubungan seks dengannya. Dewa Kaisar Huazi sedikit bingung. Dia sudah menjadi kaisar dewa yang terkemuka, tetapi dia masih memiliki dorongan hati dan emosi yang hanya bisa dimiliki oleh manusia fana. Dan ketika Dewa Kaisar Huazi tenggelam dalam keterkejutan tak percaya ini. Di sungai panjang takdir, Qin Chen telah sepenuhnya tenggelam dalam pemahaman kekuatan takdir. Setelah beberapa saat, dia merasakan gelombang kekuatan sungai takdir, mengalir deras ke arahnya. Ini seharusnya hanya kekuatan air sungai takdir. Saya harus merasakan kekuatan inti asli dari sungai takdir. Nona Huazi berkata ini akan memakan waktu. Saya akan mencoba lebih banyak lagi. Tanpa menjadi sombong atau terburu nafsu. Nona Huazi adalah dewa klan surgawi dan pengontrol jalan takdir. Dia jauh lebih baik dari dirinya sendiri dalam mencapai jalan takdir. Dia berkata itu akan memakan waktu, dan itu pasti membutuhkan waktu tidak bisa terburu-buru. Tepat ketika Qin Chen masih melakukan konstruksi psikologis dan pijatan agar dirinya tenang, tiba-tiba Qin Chen ngeri menemukan bahwa ada kekuatan mengerikan yang memancar dari kedalaman sungai takdir, seperti naga panjang yang bersembunyi di sini. Di bagian terdalam sungai takdir, kekuatan ini begitu kuat sehingga bahkan dia yang mengendalikan jalan takdir pun tidak berani mendekat dengan mudah sekarang. Sumber inti jalan takdir. Itulah inti aura asli sungai takdir, dan juga inti takdir seluruh lautan kosmik. Pada saat ini, Qin Chen merasa sangat terkejut. Pernahkah Anda merasakan inti asal mula sungai takdir begitu cepat? Bukankah kamu bilang itu membutuhkan banyak waktu? Kekuatan. Pada saat ini, apa yang dirasakan Qin Chen dari sumber inti sungai takdir adalah kekuatan takdir yang sangat menakutkan. Tingkat kengeriannya berkali-kali lipat lebih kuat dari kekuatan takdirnya. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah melihat jalan sumber inti ini, Qin Chen menyadari bahwa jalan takdirnya sebenarnya hanyalah permulaan. Ini adalah. Begitu Qin Chen membuka matanya, tenggelam dalam keterkejutan ini, dia melihat wajah halus menempel di pipinya, hanya 1 sentimeter dari bibirnya, dengan sepasang mata berair dan dalam, hanya menghadap bagiku,
ada riak di air musim gugur dan mata air yang tak ada habisnya.